Bagaimana dengan Jordi? Pernah ngalamin nyeri kepala sebelah? Pernah. Biasanya saat kapan? Honor belum cair. Oh oke, ya benar. Kadang-kadang penyebab dari nyeri kepala sebelah atau yang lebih dikenal dengan kata migrain, ya ini beragam. Mulai dari stres, honor nggak masuk-masuk. Iya, masalah pribadi lah dok ya. Selain honor nggak masuk apa lagi? Ya honor ditunda. Atau pinjaman dari yang lain belum dibayar ya? Enggak dok, uang mah nggak jadi masalah buat saya. Lah tadi ngapa ngomongin honor? Oke, Jordi, kita mau Iya, nanya Dok. teman-teman yang di belakang. Siapa yang pernah mengalami migrain atau tahu migrain itu apa? Tunjuk tangan. Ayo, anak-anak taruna mah pasti berani jawabnya. Oke, yang itu tuh, yang ini itu apa sih tuh. namanya? Pakai periwitan merah. Talikur namanya. Oke, kamu warna merah, itu jabatannya apa? Danton, Apa itu? Komandan Pelton. Ya. Namanya siapa? Nama saya Dika Anggara. Dika Anggara. Biasanya kamu kapan ngalami migrain? Saat kapan? Kalau lagi capek Capek. Capean. Memang hidup ini penuh kecapean, Ming. Selain capek apa lagi? bangun tidur itu sering sakit Migrainnya sebelah kiri, sebelah kanan? sebelah kanan. Sebelah kanan. Oke, biasanya kamu untuk mengurangi keluhan migrain dengan cara apa, Dika? Langsung minum obat, nggak ada cara lain yang tanpa obat? Penyakit migrain, kita akan memberikan informasi kepada Anda semua, pemirsa yang di rumah, yaitu tentang P3K migrain. Migrain ini adalah pencetusnya beragam. Biasanya adanya sensitivitas rangsangan baik dari luar maupun dari dalam. Kalau dari dalam, biasanya adalah stres yang monoton. Kadang kita nggak pernah bisa tahu sebenarnya kita tuh stres atau enggak. Tapi kalau hal ini dipikirkan terus pagi, siang, sore, malam, besok lagi, walaupun hanya masalah, aduh kos kaki gue belum dicuci. Iya. Tapi kalau kita pikirin terus, itu ada terjadi kekejangan pada saraf di kepala. Akhirnya mencetus migrain. Kemudian kedua adalah penderita dari atau pasien dengan keluhan mata silinder atau mata minus. Yang memaksakan untuk membaca. Kemudian bisa juga wanita. Makanya tadi kenapa saya nanya wanita. Wanita biasanya menjelang mens. Ya. Ngerasain migrain. Kamu bantu nanya ke mereka. Oh. Ya dok. Yang pojok sih kayaknya udah ngamen tuh dok. Apakah kalian sering merasakan migrain saat akan Menjelang datang mens bulan? atau Menjelang mens? datang bulan? Iya, Iya, tadi Dok. kakak ngaku. Ya, jadi hormonal estrogen yang tidak seimbang dengan progesteron ini juga bisa memicu faktor risiko dari munculnya migrain. Jadi ya, cewek-cewek migrain itu seperti kayak sahabat kalian. Ya, tapi jangan menyalahkan migrainnya ya. Lalu beberapa makanan yang terlalu sensitif baunya atau wangi-wangian seperti vanila contohnya. Ada namanya fase prodrom. Prodrom. Biasanya penderita migrain sebelum hari H dia migrain atau pusing yang berlebihan pada area kepala, ini diawali dengan gejala-gejala seperti haus yang berlebihan. Padahal tidak melakukan aktivitas yang menguras mengakibatkan dehidrasi, kemudian menguap berlebihan, buang air kecil berlebihan ya, atau adanya perubahan dari mood, bisa terlalu aktif atau malah cenderung depresi. Ini gejalanya aja. Kemudian fase aura ini maksudnya adalah di mana seseorang itu merasa sensitif dengan cahaya yang diterimanya. Seperti kayak rasa kunang-kunang atau kayak gelap ada cahaya-cahaya titik-titik gitu. Titik iya, ngerti. Dan P3 migrain yang paling gampang sekali dilakukan adalah kamu biasanya apa? Tadi itu obat. Dika, kamu? Saya tidur dok. Tidur? Dibawa tidur kalau ada sakit kepala sedikit istirahat. Hilang? Biasanya sih gitu saya apapun sakitnya, sakit kepala atau mungkin kurang enak badan, saya biasakan untuk selalu makan banyak dulu, terutama makan nasi, tapi makan yang benar gitu dok, kayak misalkan nasi sama Selama ini nggak benar ya? Enggak, tapi makannya bukan yang mie, terus yang pedes-pedes, ini Junk food. clean eat gitu makannya, terus saya tidur yang cukup, kayak seringnya sih hilang besoknya. Makanya P3 tadi sebenarnya tidur ini adalah usaha di mana mata yang sensitif dengan cahaya itu harus kita tangkal. Iya. Ya, jadi beberapa cahaya-cahaya itu sebaiknya dimatikan. Anda lari ke kamar atau kalau misalnya Anda lagi di luar, lari ke ruangan yang memang minim cahaya. Ini maksudnya adalah untuk mengurangi rangsangan sensitivitas pada daerah saraf otak. Setidaknya bisa tutup mata dengan tangan dulu, ya. Sebisa mungkin lah gimana pandangan itu bisa gelap karena ini biasa menurunkan rasa nyeri tadi. Kemudian dia juga kadang-kadang sensitif dengan suara. Suara yang berdengung kencang. Iya. Jadi kuping bisa ditutup. Oh iya.
Makanya jelas tuh dok ya tadi saya nambahin tuh kalau misalkan ada yang sensitif cahaya tuh kalau orang sakit kepala tuh suka nyurang-nyurang gini ya dok. Ya. Nyurang, terus kalau di tempat keramaian suka langsung tambah pusing. Iya, kalau migrennya nggak disertai dengan demam, ini bisa diusap dengan kain yang dingin, bisa air dingin atau air yang pakai es. Lalu ditaruh di dahi. Ini untuk mengurangi rasa nyeri itu tadi. Memang tidak salah jika Anda menggunakan obat untuk mengurangi rasa nyeri migrain, tapi sebaiknya obat migrain ini sebenarnya beda dengan obat anti nyeri biasa. Iya. Ada nama khusus, tapi sebaiknya ini melalui resep dokter. Atau bisa dipijat-pijat ringan, refleksi. Ya, itu tadi P3K migrain. Apapun keluhan Anda, kenali dulu penyebabnya. Membuat relaksi ya dok. Pencernaan yang sehat ternyata sangat berpengaruh terhadap kecerdasan otak anak. Betapa pentingnya ya pencernaan yang ada dalam tubuh kita itu karena ini sangat berkaitan erat dengan sistem persarafan. Dan persarafan ini memang merupakan